Halo teman-teman, pada sesi sebelum mulai ini kita akan mempelajari teori-teori dari jaringan komputer itu sendiri. Jadi sebelum teman-teman masuk ke pengaplikasiannya, diharapkan teman-teman bisa mengerti dulu nih kegunaan-kegunaan dari masing-masing jaringan-jaringan itu semua. Nah, yang pertama itu kenapa sih kita harus menggunakan jaringan komputer? Kalau misalnya nggak ada itu kenapa? Oke, jadi dari pertama, sebelum ada jaringan komputer ini, perusahaan itu akan merekrut satu orang khusus untuk copy paste data jika ingin mengirim suatu file. Nah, bisa teman-teman bayangin kan seberapa susahnya. Jadi kalau misalnya kita mau copy data, perusahaannya bakal nelpon orang tersebut, lalu copy data dari satu komputer ke komputer yang lain. Itu kan makan waktu yang cukup banyak, terus biaya untuk orang lagi. Nah, dengan adanya network atau jaringan, maka pertukaran data bisa dilakukan secara cepat dan hemat biaya juga. Nah, kalau untuk jaringan komputer itu sendiri didefinisikan dengan tulisan, mungkin bisa seperti ini. Jadi jaringan komputer itu adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Jadi jaringan itu nggak bisa terdiri dari satu komputer aja, pasti ada perangkat-perangkat lainnya juga. Nah, tujuannya juga itu adalah yang pertama pasti membagi sumber daya, terus bisa untuk komunikasi juga, jaringan seperti kita sekarang bisa ngechat dan lain-lain, dan juga akses informasi seperti internet. Kita bisa lihat internet, sosial media, dan lain-lain. Nah, komponen-komponen yang ada di dalam jaringan itu apa aja? Atau kita sebut biasa network device-nya. Yang pertama itu udah device. Device itu udah jelas, berarti perangkat-perangkat jaringan yang ada, perangkat-perangkat pendukung untuk jaringan. Nah, yang pertama itu ada end device. End device ini adalah perangkat yang menyimpan data. Jadi ya contohnya HP, laptop, komputer, dan sebagainya. Terus kalau intermediary berarti adalah perangkat yang menghubungkan antara end device sama perangkat yang terhubung. Oke, jadi ini kayak tengah-tengahnya. Contohnya itu kayak misalnya kalau teman-teman sering dengar kita masang wifi nih. HP kita mau ke koneksi ke jaringan, berarti ada sih routernya kayak gitu. Nah, di sini saya kasih beberapa contohnya. End device itu berarti dia udah yang paling ujung. Dia nggak ngasih atau nggak nerusin jaringan kita lagi. Contohnya itu ada desktop, komputer, ada laptop, printer, terus ada HP kita juga, terus telepon, rumah, dan lain-lain. Nah, kalau intermediary-nya, yang paling kita sering dengar itu kan pasti sih wireless router ya. Karena di rumah biasa kalau misalnya kita masang jaringan, masang internet, pasti dikasih wireless router. Ada juga sebenarnya seperti LAN switch, router. Nah, ini biasa dipakai-pakai untuk perusahaan. Nah, network device itu yang pertama adalah device, selanjutnya yang kedua itu adalah media. Nah, media ini sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada yang wired, ada yang wireless. Nah, biasa kalau misalnya kita masang internet di rumah, kedua-duanya bisa jadi ada ya. Wirednya kita pakai untuk koneksiin ke PC, pakai kabelan. Terus yang wirelessnya untuk kita ngakses dari HP. Nah, di wired itu sebenarnya bukan cuman kabelan aja. Ada beberapa nih. Yang pertama itu ada yang namanya coax. COAX, coax. Nah, koaksial ini biasa digunakan pada barang-barang elektronik seperti antena dan juga TV. Kalau misalnya teman-teman masih pakai TV-TV yang cukup lama atau sekarang juga masih ada yang pakai kabel coax kayak gini. Terus yang kedua itu namanya twisted pair. Nah, ini kabelan yang biasa kita sering pakai. Dia ada yang UTP, unshielded, sama ada yang STP. Kalau STP itu di shield, jadi kayak misalnya kabelan penghubung satu perusahaan ke perusahaan yang lainnya, terus ditanam di bawah tanah. Nah, biasanya itu dia shield karena untuk mencegah kerusakan pada kabel-kabel tembaga di dalamnya. Ada juga yang baru-baru ini, pasti teman-teman harusnya udah
tahu nih, yaitu apa nih? Yang terakhir adalah si fiber optik ya. Nah, fiber optik ini menggunakan serat kaca untuk media utama untuk mengalirkan datanya. Makanya ini cepat sekali, tapi pemasangan juga agak sulit. Harus orang-orang yang sudah terlatih. Terus media selain wired yaitu si wireless. Kalau wireless sudah jelas pasti dia pakai si router ini ya. Router sama antenanya untuk ngasih kita jaringan. Dia tidak menggunakan kabel, tapi kelemahannya ini wireless ini rentan terhadap RFI atau RFI, Radio Frequency Interference. Oke, misalnya kalau misalnya si wireless ini taruhnya dideketin ke oven, itu akan terganggu atau putus-putus seperti itu. Nah, tadi masih ingat jadi yang pertama itu ada si device, komponen-komponennya, terus yang kedua ada media, dan komponen ketiga itu adalah si protokol. Nah, protokol ini kalau misalnya di atas kertas atau tulisan, protokol ini seperti aturan yang ada dalam jaringan komputer agar tidak terjadi collision atau error. Nah, contohnya kalau misalnya saya bikin analogi, ketika kita ingin memesan makanan di sebuah restoran, itu kan berarti kita ingin berkomunikasi dengan si koki yang ada di dapur. Nah, koki itu bisa kita berkomunikasi melalui si pelayan. Jadi kita pesan, terus pelayannya bakal ngasih informasinya ke koki, lalu koki buatin makanannya untuk kita. Nah, protokol ini itu sebagai buku menunya. Jadi, koki ini bisa masakin apapun yang ada di menunya. Itulah protokol. Jadi kita nggak boleh keluar dari protokol yang udah ada. Seperti itu. Nah, protokol yang ada di jaringan ini itu adalah OSI 7 layer. Nah, ini kemanapun kita pergi, jika kita bermain dengan jaringan, pasti kita akan ketemu dengan OSI 7 layer ini. Kita akan bahas dan bedah satu-satu, mulai dari layer yang paling atas, yaitu application. Biasa orang juga lebih suka dari bawah si physical, data link, tapi ini kita mulai dari atas saja, application, karena ini adalah layer yang paling terlihat. Nah, kenapa sih paling terlihat? Karena application ini, contohnya itu ketika kita membuka sebuah aplikasi, Traveloka, Bukalapak, Tokopedia, lalu muncul UI nih, atau muncul gambar yang bisa kita tekan, yang bisa kita lihat terus friendly. Nah, itu adalah layer aplikasi. Terus yang kedua itu presentation. Presentation itu adalah data-data yang akan dikirim. Nggak mungkin dong kalau misalnya kita buka Traveloka nih, terus kita mau lihat data-data hotel yang terdekat dari kita, itu nggak mungkin kalau nggak diproses. Maka sebelum itu diproses, setelah diproses baru bisa ditampilin di HP kita. Itu kegunaan yang layer presentation. Selanjutnya session. Nah, session ini paling terlihat kalau misalnya kita buka banking. Jadi ketika kita masuk ke banking nih, udah login, itu akan diberikan sesi. Jadi sesi ini misalnya diberikan 5 menit. Kalau 5 menit kita nggak ngapa-ngapain, atau 5 menit kita diam aja, itu akan otomatis ke kick. Jadi kita harus login ulang, seperti itu. Terus yang keempat ada transport nih. Transport adalah layer yang mengatur kehandalan suatu komunikasi. Nah, di layer transport ini itu ada dua. Ada yang namanya TCP dan ada yang namanya UDP. Nah, disinilah salah satu protokol yang sering digunakan di jaringan. TCP itu adalah Transmission Control Protocol. Kalau yang UDP, User Datagram Protocol. Mungkin kedengaran agak ribet, tapi ini adalah protokol yang sering teman-teman pakai juga. TCP itu dia connection oriented. Kenapa? Karena kalau ada data yang tidak sampai, maka sistem akan mengirim ulang file secara otomatis. Nah, ini contohnya ketika teman-teman mengirim email misalnya. Teman-teman kirim email, jadi di belakang pengiriman email itu ada protokol ini, si Transmission Control Protocol. Jadi dia harus benar-benar sudah keterima dan udah jelas, udah sampai, baru dia selesai
pengirimannya. Sedangkan yang UDP ini itu dia lebih berfokus kepada kecepatan, speed oriented. Contohnya kalau misalnya kita lagi main game atau streaming atau video call, kita kan mengakses ke satu server. Nah, jadi dia tidak memastikan satu-satu dari kita terkoneksi atau enggak. Pokoknya dia menyediakan satu server, terus kita semua connect ke server tersebut. Nah, makanya dia disebutnya speed oriented. Seperti itu. Lalu layer selanjutnya di bawah transport yaitu network. Nah, network ini adalah layer yang mengurus tentang logical addressing atau pengalamatan. Contohnya, kalau misalnya kita mau ngirim pesan dari titik A ke titik B, maka kita harus mempunyai nama si orang yang B tersebut. Nah, kalau di komputer, kita berarti membutuhkan IP jaringan yang ingin kita kirim. Seperti itu. Terus, yang di bawah network ada data link. Data link ini dia mengurus tentang physical addressing atau MAC address. Kalau yang di atas tadi network adalah logical, yang ini adalah physical. Perbedaannya MAC dengan IP address itu, MAC tidak dapat diganti-ganti. Jadi MAC itu seperti identitas khusus kita. Misalnya saya mau kirim ke B, B itu namanya Budi. Nah, Budi ini punya nomor KTP nih. Nomor KTP itu kan unik, cuman punya dia doang sendiri. Nah, berarti di data link ini dia mengirimkan sesuai MAC address-nya atau nomor KTP si Budi tadi. Nah, kalau yang paling bawah itu physical, ini layer yang mengubah suatu data menjadi bit. Karena kalau kita mau bermain di jaringan seperti ini, itu akan kebanyakan bit ya. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak tahu nih jaringan itu kayak IP 192, dia tuh nggak tahu, dia taunya 1 dan 0 aja yang dihitung secara otomatis. Nah, makanya kegunaan physical ini mengubah suatu data menjadi bit. Pokoknya ini juga sesuatu yang bersifat fisik seperti router, switch. Nah, itu di physical lah yang mengurusnya. Seperti itu. Selanjutnya lagi, ini adalah kita bermain di topologi. Topologi ini itu seperti desain. Jadi kalau misalnya kita membangun sebuah rumah, itu kan ada desainnya, ada halaman, terus kita taruh ruang tamunya di mana, kayak gitu. Nah, ini desain sebuah jaringan. Yang umumnya itu ada 4, ada bus, ada yang star, ring, sama mesh. Nah, bus ini desainnya itu dia lurus aja kabelnya. Terus nanti di setiap kabel diberikan T-konektor. T-konektor itu ya huruf bentuk kayak T, kayak T. Duanya untuk nyambungin ke terminator, satunya lagi untuk ke device-device-nya, ke PC-PC-nya. Nah, ini udah kelihatan nih. Berarti kalau salah satu ada yang error atau salah satu di sini ada yang putus, maka yang lain nggak akan bisa saling terkoneksi. Kelemahannya itu. Yang kedua ada star. Star ini jadi ada satu jaringan di tengah, yaitu hub. Nanti akan dikasih kabel satu-satu ke setiap PC-nya. Seperti itu. Nah, ini bisa menghilangkan kelemahan yang tadi. Berarti kalau satu PC-nya nanti ada yang error, dia tetap bisa lewat yang lainnya. Karena kan dia nggak lewat PC yang ini. Tapi jadi masalah ketika si hub-nya ini rusak, maka semua PC-nya nggak akan bisa terkoneksi satu sama lain. Selanjutnya yang ring. Kalau yang ring ini hampir sama seperti yang bus, karena dia satu jalan juga. Dan kelemahannya juga sama. Kalau misalnya ada satu PC yang rusak, maka dia nggak bisa terkoneksi sisanya. Cuma perbedaannya, kalau yang bus ini dia rentan terjadi error karena jalannya itu kan bolak-balik nih. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Kalau yang ring dia cuma satu arah. Jadi menghindari terjadinya collision. Makanya dia satu arah aja. Dan yang terakhir mesh. Mesh ini cukup bagus ya kelihatannya karena dia satu PC akan terkoneksi ke semua PC-nya nih. Contoh PC 1 dia koneksi ke sini, ke bawah, ke kanan. PC 2 juga koneksi semuanya. Tapi langsung terlihat ya kelemahannya. Di sini dia akan memakai banyak sekali kabel. Seperti itu. Nah, mungkin untuk introduction-nya untuk jaringan seperti ini aja. Semoga teman-teman mengerti.
Sampai berjumpa di sesi berikutnya.